Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan menyelenggarakan seminar yang mengusung tema Penyelamatan 1000 Hari Pertama Kehidupan HPK yang digelar di Rumah Makan JLS Selasa kemarin. Kegiatan ini merupakan satu di antara beberapa rangkaian kegiatan Hari Kesehatan Nasional ke-58. Kegiatan tersebut mengundang dokter spesialis kandungan, Dr. Agung Suhirman dan Fibria Dian Ikawati dari Puskesmas sebagai narasumber. Dalam sesi pertama dengan topik pencegahan stunting, menyampaikan stunting bukanlah single problem, tetapi masih banyak yang menjadi permasalahan gizi. Di balik itu, salah satunya kehamilan yang terjadi di usia muda. Lebih lanjut, Agung Suherman menambahkan, hamil pada usia muda menyebabkan tulang berhenti tumbuh. Kehamilan pada umur 15 atau 16 tahun menyebabkan kalsium yang seharusnya digunakan untuk pertambahan panjang tulang justru disalurkan ke janin sehingga ibu menjadi pendek dan anak juga menjadi pendek. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan Evi Suraningsih juga turut hadir dalam kegiatan tersebut. Menurutnya ada beberapa faktor yang berpengaruh pada 1000 hari pertama kehidupan atau HPK, yakni kurangnya pengetahuan tentang gizi dan terbatasnya layanan kesehatan di sekitar lingkungan mereka tinggal. Ia juga menekankan peran keluarga juga harus dioptimalkan sebagai pelopor dalam pencegahan stunting melalui pemberian makanan dengan benar, memberi ASI dan MPASI secara tepat, meningkatkan imunitas melalui asupan gizi yang baik, serta penerapan pola hidup sehat. Pentingnya masa kritis 1000 hari pertama kehidupan diakui oleh banyak negara. Selama masa kritis ini merupakan sebuah jendela kerentanan. Kekurangan asupan gizi pada masa ini menjadi pemicu terjadinya stunting. Deteksi dini PTM, pejabat lingkup Pemkab Pacitan jalani screening kesehatan. Puluhan pejabat lingkup pemerintah Kabupaten Pacitan serta unsur Forkopimda Jumat siang mengikuti pengukuran kebugaran jasmani dan deteksi dini penyakit tidak menular atau PTM. Pemeriksaan kesehatan meliputi pengukuran berat badan, tinggi badan, tes tekanan darah, tes gula darah hingga kadar kolesterol. Setelah melakukan screening awal, para pejabat melakukan olahraga senam dan lari mengitari alun-alun kota sebanyak 2-5 putaran. Selanjutnya mereka akan mengulangi tes kesehatan untuk mengetahui kondisi kebugaran.
Tidak hanya pengukuran kebugaran dan deteksi dini PTM, kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Hari Kesehatan Nasional atau HKN itu juga membuka konsultasi masalah kesehatan dan gizi. Panitia mempersiapkan khusus dokter spesialis untuk konseling. Secara umum, hasil pengukuran kebugaran dan deteksi dini PTM para pejabat hasilnya cukup baik. Hari Kesehatan Nasional adalah momen kita semua untuk menjadikan masyarakat Kabupaten Pacitan hidup sehat, jasmani dan rohani di tengah kondisi pandemi yang belum sepenuhnya berakhir. Sinergitas seluruh insan kesehatan baik di tingkat paling bawah hingga atas sangat dibutuhkan untuk membuat masyarakat Pacitan sehat, sejahtera dan bahagia. Hari Kesehatan Nasional merupakan momen kita semua, terutama masyarakat Pacitan, untuk bisa sama-sama termotivasi untuk bagaimana kita hidup sehat. Di tengah-tengah kondisi pandemi yang belum berakhir ini, saya kira sangat penting sekali menjaga kesehatan, kebugaran seperti hari ini. Jadi kalau Hari Kesehatan Nasional bagi daerah, terutama Pacitan, ini saya kira banyak agenda yang sudah dilakukan pemerintah, terutama melalui Dinas Kesehatan, mulai dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya mensosialisasikan kepada masyarakat untuk hidup sehat, hidup bersih, kemudian juga lewat berbagai media maupun sarana lain seperti kemarin ada karnaval untuk mempromosikan kesehatan, dan juga hari ini diadakan tes kebugaran. Ini saya terima kasih sekali dan mengapresiasi beberapa kegiatan yang sudah dilakukan dalam upaya untuk menciptakan hidup yang sehat, budaya sehat di Kabupaten Pacitan. Setelah diketahui tingkat kebugarannya, setiap peserta diberikan informasi tentang program latihan fisik yang dapat dilakukan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan tingkat kebugaran pada pengukuran tingkat kebugaran selanjutnya. Sabtu pagi, rangkaian peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-58 di Kabupaten dilanjutkan dengan gelaran Health Street Carnival. Seluruh insan kesehatan yang ada di Kabupaten Pacitan, sebanyak 29 lembaga kesehatan ikut meramaikan karnival.
yaitu terdiri dari 24 puskesmas yang tersebar di 12 kecamatan, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono, 2 rumah sakit swasta, dan 1 klinik kesehatan. Tidak hanya itu, 1 peserta lainnya adalah tenaga kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan. Karnaval kreativitas seni, budaya, dan promosi kesehatan ini mengambil titik start depan pendopo Kabupaten Pacitan. Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan didampingi Kepala Dinas Kesehatan bersama Asisten Sekretaris Daerah dan sejumlah undangan serta juri mengikuti upacara pembukaan yang dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Pacitan. Memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas terselenggaranya kegiatan Head Street Carnival pada hari ini. Dan tentunya pada kesempatan ini kepada insan kesehatan kami mengucapkan selamat memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-58 tahun 2022. Mari bekerja dengan integritas, etos kerja yang tinggi, dan semangat gotong royong untuk menghasilkan pembangunan kesehatan yang lebih merata. Dan semoga Allah SWT meridhoi segala upaya dan kerja kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan Head Street Carnival dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ke-58 Sabtu tanggal 12 November tahun 2022 saya nyatakan dibuka dan dapat dimulai. Tema peringatan Hari Kesehatan Nasional yang ke-58 tahun 2022 ini adalah Bangkit Indonesiaku, Sehat Negeriku. Tema ini dimaknai sebagai salah satu upaya bersama seluruh masyarakat bahwa pentingnya menjaga hidup sehat. Dengan memahami pentingnya kesehatan, seseorang akan terbebas dari penyakit dan dapat hidup sehat, serta bahu-membahu bangkit dalam menyelesaikan pandemi COVID-19. Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan sebagai peserta pertama mengangkat tema leptospirosis. Penyakit yang bersumber dari tikus itu disebabkan oleh infeksi bakteri dan ditularkan dari hewan kepada manusia. Penyakit ini belum banyak diketahui oleh masyarakat. Padahal di Pacitan kasus ini cukup tinggi. Inilah yang memotivasi Dinas Kesehatan mengangkatnya sebagai tema karnaval kali ini. Sehingga mencemari lingkungan sekitarnya. Insan kesehatan itu memvisualisasikan bahaya penyakit dari virus leptospira ini dalam sebuah drama teatrikal. Beberapa karakter tikus pun ditampilkan diiringi dengan musik rontek. Sesekali mereka memberikan sosialisasi kesehatan kepada juri dan penonton yang membanjiri sisi utara alun-alun Kabupaten Pacitan. Setelah selesai melakukan pertunjukan, mereka kemudian berjalan melewati rute timur alun-alun dan kembali melakukan pentas di depan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pacitan, hingga finish di Gedung Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan. Bergesernya peserta Dinas Kesehatan, disusul penampilan berikutnya,
yaitu dari Puskesmas Pakis Baru, Kecamatan Nawangan. Dengan menampilkan ikon Nawangan yaitu seni kete ogleng, mereka membawakan tema penurunan angka kematian ibu dan bayi. Dalam drama kolosal itu, puskesmas yang ada di ujung utara Pacitan ini melakukan inovasi dan kolaborasi dengan pasien, dukun, hingga tenaga puskesmas. Dalam skenario itu, seorang wanita yang hamil 9 bulan mengeluhkan sakit perut, pertanda waktu kelahiran bayinya akan tiba. Kemudian sang suami memanggil dukun yang biasa menangani persalinan warga desa setempat. Dukun itu pun bukannya menolong, tapi meminta bantuan tenaga puskesmas untuk penanganan medis yang lebih sehat dan aman bagi ibu dan bayinya. AKI dan AKB adalah salah satu indikator derajat kesehatan negara karena menunjukkan kemampuan dan kualitas pelayanan kesehatan. Hingga kini, angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Pacitan masih terus ada. Penyebabnya adalah perdarahan, infeksi, komplikasi pada masa nifas, serta tidak adanya pemeriksaan selama kehamilan. Beberapa upaya pencegahan pun bisa dilakukan, diantaranya mempersiapkan calon pengantin yang berkualitas dan usia yang ideal, deteksi dini resiko ibu hamil, pemenuhan gizi, serta pemeriksaan rutin ke bidan atau pelayanan kesehatan terdekat. Tidak hanya persoalan angka kematian ibu dan bayi, fokus tema pada karnaval ini juga penurunan angka stunting. Penampilan puskesmas ini misalnya, pemenuhan gizi yang tidak seimbang membuat bayi lahir dengan kondisi kurang normal, serta pertumbuhan anak menjadi lambat, dan tidak jarang mendapat perlakuan bullying dari teman sebayanya. Namun, permasalahan ini bisa diatasi oleh tenaga kesehatan di lingkup Dinas Kesehatan Pacitan yang tengah gencar mewujudkan zero stunting dengan program unggulannya. Berbagai parodi menggambarkan orang dengan gangguan jiwa dipasung karena sering mengamuk. Setelah mendapatkan penanganan dan pengobatan medis, akhirnya pasien bisa dibebaskan dari jeratan pasung dan hidup normal bersama warga lainnya. Ini adalah salah satu penampilan program penanganan orang dengan gangguan jiwa yang dibawakan sejumlah puskesmas. Tidak hanya mensosialisasikan dalam bentuk parodi, poster berisi ajakan bebas pasung, anti-intimidasi ODGJ pun tampilkan dengan berbagai hiburan kesenian yang diperagakan perawat dan dokter. Ini dilakukan agar pesan yang disampaikan lebih mudah diterima masyarakat. Datangnya musim penghujan juga muncul berbagai masalah kesehatan. Salah satunya adanya serangan nyamuk Aedes aegypti. Gigitannya menyebabkan penyakit demam berdarah dengue. Nyamuk yang berkembang biak di air yang jernih dan tenang ini mengancam kesehatan warga, khususnya anak-anak sekolah. Setelah digigit, mereka biasanya merasakan demam, bintik-bintik, mual, dan muntah. Jika tidak segera mendapatkan pertolongan medis, bisa berakibat fatal.
Salah satu cara pencegahan penyebaran nyamuk adalah pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur, serta menghindari gigitan nyamuk. Pola hidup sehat harus terus ditingkatkan oleh masyarakat. Salah satunya adalah mengatur pola makan dan selalu waspada penyakit hipertensi. Penyakit yang sering disebut darah tinggi ini banyak dijumpai di Pacitan. Selain karena faktor makanan, pasien biasanya jarang melakukan olahraga, mengkonsumsi rokok secara berlebihan, serta kurang waktu istirahat. Beberapa puskesmas pun mengusung tema STBM, sanitasi total berbasis masyarakat. Puskesmas Ngadirojo misalnya, mereka mengajak masyarakat untuk mengelola sampah lingkungan masing-masing. Dalam karnaval itu pun gaun yang dikenakan peserta terbuat dari sampah daur ulang yang dibuat berbagai hiasan sehingga cantik dan indah ditampilkan. Konsep reduce, reuse, dan recycle ini diharapkan mampu membebaskan lingkungan dari sampah. Tidak hanya mensosialisasikan kesehatan, sejumlah peserta dari rumah sakit swasta di Pacitan dan klinik kesehatan pun ikut berpartisipasi dengan mempromosikan masing-masing fasilitas yang mereka miliki. Health Street Carnival merupakan satu dari rangkaian kegiatan Hari Kesehatan Nasional ke-58. Sebanyak sekitar 1.000 insan kesehatan dilibatkan. Ini merupakan konsep promosi kesehatan dan hiburan sebagai ajang kreativitas seni budaya dengan mengangkat isu program prioritas kesehatan meliputi pencegahan leptospirosis, pencegahan stunting, demam berdarah, penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, pencegahan DBD, hipertensi, pelayanan kesehatan jiwa, hingga sanitasi total berbasis masyarakat.